Halo teman-teman, saya Hieronymus Pardhajastu dengan Brigita Krisanti Priscilla, Anastasia Tika Dwi Kurniastuti, dan Julius Aditya Suryadi akan membahas tentang fungsi pencegahan atau preventif. Sebelumnya, fungsi bimbingan konseling adalah pelayanan bimbingan dan konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan konseling ditinjau dari kegunaan atau manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan tersebut. Fungsi-fungsi itu yakni fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, dan fungsi pemeliharaan dan pengembangan, serta fungsi pengetasan. Namun, pada saat ini kami akan membahas mengenai fungsi pencegahan. Pengertian fungsi pencegahan atau preventif. Pencegahan dalam dunia kesehatan mental adalah upaya mempengaruhi dengan cara yang positif dan bijaksana lingkungan yang dapat menimbulkan kesulitan atau kerugian sebelum kesulitan atau kerugian itu benar-benar terjadi. Horner dan Michael 1993. Dari definisi ini, kita mengetahui bahwa pengaruh lingkungan itu sangat penting, di mana individu tinggal itu pasti akan mempengaruhi sikap individu tersebut. Lingkungan yang baik akan memberikan dampak yang positif terhadap individu. Jika ada lingkungan yang berpengaruh buruk bagi lingkungan, maka sebaiknya harus segera diubah sehingga dampak negatif itu tidak menjadi kenyataan. Seperti sekolah yang sangat kotor, tidak adanya piket kelas, hubungan antara guru dan peserta didik yang kurang baik. Dari hal ini sudah dapat membuat kegiatan belajar menjadi tidak nyaman dan perlunya tindakan pencegah agar kondisi lingkungan sekolah menjadi lebih positif. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian pencegahan adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencegah suatu hal atau kejadian yang akan terjadi. Seorang konselor akan memberikan langsung suatu cara kepada konselingnya agar suatu hal negatif tidak akan terjadi, dan konseling juga dapat meminta langsung pelayanan konselor tanpa harus menunggu dipanggil. Konsep pencegahan menurut Horner dan Michael 1993. Dalam upaya pencegahan, George Elby mendapatkan rumus sebagai berikut. Aplikasi rumus dalam upaya pencegahan. Yang pertama, mencegah adalah menghindari timbulnya atau meningkatkan kondisi bermasalah pada diri konseli atau klien. Yang kedua, mencegah adalah mempunyai dan menurunkan faktor organik dan stres. Yang ketiga, mencegah adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dengan positif terhadap diri sendiri dan lingkungan kelompok. Dikaitkan dengan definisi pencegahan, rumus George Elby ini memperlihatkan hal yang lebih spesifik, di mana faktor-faktor organik di sini dapat berupa lingkungan yang kurang menunjang sisi positif atau unsur-unsur jasmania yang ada pada diri individu. Sedangkan stres adalah kondisi yang ada pada individu. Kemampuan pemecahan masalah dan penilaian positif terhadap diri sendiri merupakan kondisi yang ada pada diri individu. Sedangkan dukungan kelompok adalah unsur lingkungan. Rumus ini menekankan pentingnya unsur lingkungan maupun diri individu untuk mengurangi atau menghindari keadaan bermasalah pada diri individu. Perlu adanya perbaikan keadaan lingkungan yang bermasalah, mengurangi bahkan menghilangkan stres pada diri individu. Keadaan faktor organik individu yang kurang menunjang, misalkan kesehatan terganggu perlu dipulihkan, kemampuan pemecahan masalah dan self-esteem
perlu ditingkatkan dan dukungan kelompok pun juga perlu ditingkatkan. Yang ketiga adalah upaya pencegahan. Dalam bidang kesehatan mental ada dua sikap yang berbeda dalam menangani upaya pencegahan, yaitu sikap skeptik dan optimistik. Kedua sikap ini memiliki pengertian yang berbeda. Sikap skeptik merupakan sudah menerima dan mendengar konsep pencegahan sebagai sesuatu yang bagus, namun masih tetap ragu apa pencegahan itu benar-benar dapat dilakukan atau tidak. Berbeda dengan sikap optimistik, seperti tulisannya optimis. Sikap ini optimis bahwa konsep pencegahan akan berjalan dengan mulus. Sikap ini akan menganggap pencegahan itu sangat penting dan pelaksanaannya mesti diusahakan. Beberapa upaya pencegahan yang selayaknya dilakukan oleh konselor dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan. Yang pertama, mendorong perbaikan lingkungan yang kalau diberikan akan berdampak negatif terhadap individu yang bersangkutan. Dalam hal ini, mengubah dan memperbaiki lingkungan merupakan hal yang sulit untuk dilakukan oleh konselor. Contohnya seperti mengubah kondisi kelas, hubungan murid-guru, kondisi rumah siswa merupakan hal yang sangat berat bagi konselor. Namun, upaya pencegahan harus tetap dilakukan. Munro, Mantley, dan Small 1979 mengajukan upaya politik untuk mengurangi lingkungan individu yang kurang menguntungkan itu. Dalam situasi ini, konselor berusaha secara positif dan bijaksana menghubungi dan membicarakan dengan pihak-pihak yang berwenang untuk mengubah dan mengabaikan sebagian atau seluruh lingkungan tersebut. Kemudian, mendorong perbaikan kondisi terhadap kondisi diri pribadi klien. Upaya mendorong peningkatan kondisi pribadi klien dapat diselenggarakan secara langsung terhadap individu atau klien yang bersangkutan. Self-esteem mengenali perasaan dan pengendalian diri perasaannya sendiri termasuk satu unsur pribadi yang sangat diperlukan. Kemudian meningkatkan kemampuan individu untuk hal-hal yang diperlukan dan mempengaruhi perkembangan dan kehidupannya. Peningkatan kemampuan khusus individu diperlukan untuk memperkuat perkembangan dan kehidupannya. Peningkatan kemampuan khusus individu itu sangat erat kaitannya dengan peningkatan kondisi-kondisi pribadi klien terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Misal seperti keterampilan pemecahan masalah, keterampilan berkomunikasi, dan hubungan sosial. Mendorong individu untuk tidak melakukan sesuatu yang akan memberikan risiko yang besar dan melakukan sesuatu yang akan memberikan manfaat. Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu seringkali merupakan kondisi pada individu yang menimbulkan sesuatu masalah. Misal, seorang siswa tidak naik kelas karena tidak mau belajar, atau permasalahannya yaitu seorang siswa lulusan SLTA tidak berhasil lolos di jurusan tertentu pada perguruan tinggi karena ia tidak mendaftarkan diri pada jurusan itu dengan alasan tidak mengetahui bahwa jurusan yang diinginkan itu ada. Dari permasalahan yang diberikan tersebut mengandung sejumlah tingkat laku yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu yang terlibat langsung dalam permasalahan itu. Apabila masalah itu tidak diinginkan terjadi, maka individu yang bersangkutan terlebih dahulu perlu mengetahui dan memahami tingkah laku apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini, individu yang bersangkutan perlu diberikan informasi tentang berbagai aspek berkenaan dengan situasi apapun ataupun hal khusus yang akan ia jalani. Hal tersebut dilakukan agar individu tidak mengalami kesalahan dalam mengambil tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Kemudian, memberikan dukungan kelompok terhadap individu yang bersangkutan. Dukungan kelompok di luar individu sangat besar, artinya bagi individu yang bersangkutan.
Dukungan kelompok tidak hanya diberikan berasal dari sekelompok orang yang berada di sekitar individu yang bersangkutan dan dukungan itu hanya bersifat sosial emosional saja, tetapi dapat berasal dari orang-orang atau badan-badan lembaga yang memberikan bantuan kepada individu yang memerlukan itu. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pencegahan, konselor perlu menampilkan beberapa kegiatan-kegiatan di antara lain merupakan program-program yang dapat dikembangkan dan disusun melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi permasalahan yang mungkin timbul. Kegiatan yang pertama kali dilakukan yaitu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dalam suatu lingkungan tertentu. Misalnya di sekolah, permasalahan yang mungkin akan timbul yaitu kurang disiplin, pertentangan antar teman, kenakalan remaja, dan lainnya. Kemudian, mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber penyebab timbulnya masalah-masalah. Permasalahan yang timbul ini terjadi karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya kajian teoritik dan studi lapangan terhadap permasalahan yang timbul ini. Yang kemudian mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat membantu pencegahan masalah tersebut. Dalam permasalahan yang sedang terjadi, perlu adanya bantuan dari pihak-pihak yang ada dalam lingkup permasalahan tersebut. Misal seperti masalah yang terjadi di sekolah, pasti pihak-pihak yang terkait adalah kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Maka pihak-pihak tersebut perlu diselidiki secara objektif. Yang keempat, menyusun rencana program pencegahan. Tahap ini disusun berdasarkan identifikasi permasalahan yang ingin dicegah timbulnya, hasil kajian teoritik dan studi lapangan, peranan pihak-pihak terkait dan faktor-faktor pendukung lainnya seperti waktu, tempat, biaya, dan kelengkapan kerja. Yang kelima, pelaksanaan dan monitoring. Dalam tahap ini merupakan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya dan mungkin akan terjadi modifikasi yang tidak mengganggu pencapaian tujuan dengan persetujuan pihak-pihak terkait. Yang terakhir adalah evaluasi dan laporan. Evaluasi diadakan secara cermat dan objektif. Kemudian laporannya diberikan kepada pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagai masukan bagi program sejenis lebih lanjut. Kegiatan di atas merupakan kegiatan resmi yang biasanya dilakukan oleh lembaga tertentu. Pencegahan yang lebih sederhana dan bersifat tidak resmi dapat direncanakan langsung dengan klien yang bersangkutan dan langsung diselenggarakan dalam rangka pelayanan bimbingan konseling terhadap klien atau peserta didik tersebut. Dalam hal ini, perlu pemahaman terhadap klien atau peserta didik mengenai permasalahannya, serta unsur-unsur pemahaman terhadap bimbingan yang lebih luas menjadi dasar dan sesama bagi kegiatan pencegahan yang ingin dicapai. Terima kasih.